Biasakan dalam rumah Anda, budayakan budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Sederhana itu adalah memangkas kesombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi rafa'a ibadahu bitawadhu'i wa ahanahu bil kibri wa ahanahum bil kibri. Fa salatullahi wa salamuhu ala imamil mutawadhi'in habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alil mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika minal kibri wal ujbi wal riya'i wa hubbid dunya wa inna ya Rabbana ala tathhiri qulubina urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, waktu yang sangat luar biasa antara maghrib dengan isya. Dikabarkan barang siapa yang bisa menghidupkan bainal isya'aini, antara maghrib dengan isya ini dengan kebaikan, apakah dia duduk di tempat sholatnya untuk berzikir atau bertafakur berzikir seperti ini, maka seolah-olah mereka itu menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Ini waktu yang sangat tepat, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Bicara tentang tawadhu itu bicara tentang rasa, bukan teori. Ilmu akhlak, ilmu rasa bukan teori. Kalau teori itu mudah sekali. Semua orang itu, biarpun orang sombong itu nggak seneng sama orang sombong, itu kan teorinya kan. Tapi apakah kita sudah merasakan dalam diri kita kalau itu hal yang tidak baik, sehingga kita tahu kalau itu tidak baik, maka kita berusaha untuk menghilangkannya. Sombong itu sebabnya macam-macam. Pokoknya orang sombong itu capek deh. Orang sombong dalam menjalani hidup, misalnya ingin disebut sebagai orang kaya, biarpun dia kaya tetap saja tersiksa. Apalagi yang tidak kaya. Yang tidak kaya dia akan maksakan hidupnya seperti orang kaya, tersiksa dia, mulai ngutang, berbohong, segala macam. Yang kaya pun ternyata karena dikejar oleh kesombongannya, dia akan selalu pengen lebih unggul dibanding yang lainnya, nggak akan syukur. Yang besar adalah tamaknya dan rakusnya. Kapan bahagianya orang semacam itu? Sehingga kalau dia punya satu gedung megah, dia minta yang kedua. Harga mobil dari 100 juta minta 1 miliar, setelah 1 miliar perlu lebih mahal lagi, dan begitu seterusnya. Karena akan membuahkan penyakit namanya tidak syukur kepada Allah, lalu menjadi orang yang rakus jika itu di dalam urusan dunia. Sementara orang yang menjalani hidup dengan kerakusan itu sebetulnya dia akan menjadikan dirinya orang nggak akan puas. Sampai digambarkan oleh baginda Nabi, orang rakus. Yang rakus itu adalah buah daripada kesombongan. Dia pengen dianggap oleh orang wah terus, sehingga dia akan puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau dikasih satu lembah emas, dia minta lembah emas yang kedua. Dikasih yang ketiga, masih minta yang keempat. Sampai apa? Sampai mulutnya kemasukan tanah baru diam tuh manusia. Jangan membaca orang lain, baca diri sendiri. Sebab sombong itu macam-macam banyak. Sombong itu tidak harus dengan kekayaan dan dengan tahta loh ya. Orang menjadi sombong bukan harus dengan tahta dan kekayaan. Akati sombong adalah sifat di dalam hati yang menjadikan seorang itu al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Dinasihati susah. Belajar saja saya harus ustadz tenar dong, ustadz saya harus ustadz terkenal dong, ustadz saya harus ustadz gelarnya begini dong, ustadz saya harus.
sehingga kebenaran yang Allah kirim melalui orang-orang yang ada di kiri kanannya susah diterima karena kesombongannya. Dia merasa mungkin seorang dia sudah punya akademi, pendidikannya tinggi. Masa saya seorang doktor dalam ilmu apa kek dunia, harus belajar di Ustadz kampung nih lah, sorry deh, bukan level saya. Wah, terjerumus tuh manusia. Orang itu harus tahu bagian-bagiannya. Kami belajar ilmu syariat, ilmu agama, tapi di saat saya harus bangun gedung, saya harus tanya kepada insinyur kok, dan saya harus merasa orang bodoh di hadapannya, kan begitu, karena bukan bagian saya. Dan saya pun ternyata harus patuh dengan seorang dokter manut, dioperasi, diborok juga mau waktu sakit, ya apa-apain mau saya, karena sadar kalau saya memang tidak ngerti ilmu kedokteran, maka saya harus tawadhu di depan seorang dokter. Jadi orang sombong itu repot dalam hidupnya, susah, padahal apa sebab-sebab menjadi dia lebih baik sangat mudah, sangat banyak, cuman karena kesombongan di dalam hatinya menjadi susah. Kita gambarkan dulu sombong bisa jadi karena ibadah. Dan ketahuilah, kejahatan makhluk Allah yang paling pertama adalah kesombongan. Sombong susah diingatkan. Sombongnya siapa? Iblis. Iblis itu punya kesombongan. Iblis itu bukan malaikat, cuma disebutkan bahwasanya karena begitu hebatnya iblis di dalam beribadah, maka iblis dikumpulkan bersama rombongan para malaikat, sehingga di saat disebut malaikat, ya iblis masuk di dalamnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, di saat Allah berfirman kami perintahkan malaikat untuk sujud, iblis di dalamnya. Karena iblis sangat hebat ibadahnya sehingga sudah kayak malaikat, diangkat bersama para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, semuanya sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblisa, kecuali iblis, aba wastakbara, muncul sifatnya sombong. Loh, sombongnya iblis itu adalah dengan hujah, dengan dalil, ya, argumentasi. Dia berargumen, kenapa iblis kau tidak mau sujud kepada Adam? Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud ibadah hanya kepada Allah, sujud penghormatan. Iblis berkata, ana khairun minhu. Dia tuh mikir, Adam ini baru diciptakan oleh Allah, baru ditiupkan roh, belum punya prestasi ibadah, belum bangun masjid, belum bangun madrasah, belum nyantuni fakir miskin, belum itu, maksudnya gitu loh. Ya, masa ini bukan level gue itu? Gimana ceritanya tiba-tiba saya suruh sujud kepada dia? Enggak deh, enggak mungkin. Orang saya kan punya prestasi ibadah yang besar loh, karena kebaikan, Syekh. Bisa jadi orang jago sedekah menjadikan dia sombong. Orang punya kebaikan menjadi sombong. Dia malah, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Kau ciptakan ya Allah dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Dari mana hujjah? Dari mana? Siapa yang mengatakan kalau api lebih bagus dari tanah? Nggak ada, api dengan tanah sama, semuanya makhluk Allah, nggak ada beda. Cuman dari mana dia kok tiba-tiba memutuskan, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah? Ini argumen yang gila, nggak jelas. Itu yang menjadikan sombong. Jadi sombong itu hujahnya nggak jelas. Iblis, makanya orang sombong itu gayanya begitu. Kalaupun dia salah, diingatkan bukan segera insyaf, banyak hujah, banyak alasan. Tapi satunya lagi, Nabi Adam alaihissalam, di saat ditegur oleh Allah, di saat wala taqrabu hadhihi syajarata, kau jangan dekat-dekat pohon ini Adam, hingga pada akhirnya Nabi Adam memakan buah yang ada di tempat tersebut, lalu ditegur oleh Allah. Apa jawab Nabi Adam? Enak, langsung, Rabbana zalamna anfusana, ngaku, ya Allah aku zalim, aku salah, kalau tidak kau ampuni ini saya, aku akan menjadi orang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Jadi sebetulnya itu manhaj, madhab di dalam berakhlak itu sudah jelas. Makanya kalau orang sombong itu sebenarnya kan nggak pantas, itu bukan madhabnya mbahmu. Mbah kita itu bukan itu, mbah kita Adam. Jadi kalau ada orang gayanya sombong, sebenarnya dia ikut siapa? Madhab, namanya madhab iblisi. Nah, madhab iblisi. Ana khairul minhu. Jadi istilah ana ini memang sumber kesombongan adalah di ana, aku, ego, kan begitu ya. Dan ana, aku, ego itu menutupi kelemahan-kelemahan itu nggak bisa. Kalau orang menggedekan egonya, keakuannya, kesombongannya, susah melihat kebenaran. Ego itu aku, jadi aku ini bahaya banget. Ego, ana nih, kalau bahasa Arabnya ana nih orang egois. Ana dikit-dikit ana pun tidak senang orang ana. Aku tuh, aku. Biarpun dia kaya, kalau ngomong aku kaya loh ya, nggak enak jadinya. Aku alim, enak nggak? Nggak enak. Aku. Memang aku tuh gayanya iblis, ana. Sehingga sebagian orang nggak bisa ngomong ana, khawatir saya kok pakai bahasanya iblis, pakai bahasa kami, aku, nggak enak saya ngomong aku kan iblis yang suka ngomong aku. Sebagian orang itu merasa nggak pantas aku ngomong ana, sebab yang ngomong ana adalah iblis. Ana khairun. Sehingga sebagian orang coba kalau anda ngomong seorang tahu, kami mohon maaf, ya kan, nggak enak ngomong aku. Ego, aku itu suka menutupi kejelekan kita. Sebuah contoh, ini meja. Tiba-tiba saya begini, ada ingus. Ingus, siapa buang ingus di? Saya marah, pasti bilang kurang ajar, ya tidak punya adab, buang ingus di meja. Ya, astagfirullahaladzim, Allah, ingus. Iya betul tak? Ingus. Ada yang ajib ingus, gak ada kan? Ingus. Oke. Suatu ketika, bukan anda deh, orang yang anggap saja lah, semoga Allah memberikan kesehatan pada kita, lagi flu, meler, langsung loh, kok aman saja? Kok aman saja? Padahal kalau dimasukkan laboratorium, ingus yang di meja sama yang di tangan itu sama ya? Kalau obat komposisinya itu sama. Cuman kenapa? Yang di meja saya merasa jijik, yang di hidung dan di tangan saya merasa nyaman. Karena apa? Ada akunya, milikku, aku. Sehingga orang itu susah melihat kekurangan diri karena kesombongannya. Maka tanda orang tawadhu itu sederhana, begitu mudah dia melihat kekurangannya, lalu susah melihat kekurangan orang lain. Maka kalau anda tiba-tiba kok dibukakan oleh Allah gampang melihat kejelekan orang, sebetulnya telah dibukakan oleh Allah, berarti anda telah direndahkan oleh Allah, dibukakan pintu sombong. Sehingga para kekasih Allah doanya begini, ya Allah tutuplah kekurangan hamba-hambamu dari mataku ya Allah, aku khawatir merendahkan dia kalau melihatnya. Coba kalau kita melihat, ini kan ditutup Allah. Kalau anda melihat tentang perilaku saya yang sesungguhnya, mungkin anda tidak mau ngaji dengan saya, kan gitu ya. Tapi ditutup oleh Allah sehingga kita nyaman. Anda merasa, saya meranggap saya, Ustaz, kan begitu ya. Karena Allah menutup. Allah menutup. Makanya sangat bodoh kalau orang mencari-cari kejelekan orang, karena itu menjadikan dia nggak seneng. Dan sebetulnya keinginan mencari kejelekan orang itu bukan berangkat dari dia jelek, tapi berangkat dari kekotoran, kesombongan saya. Saya ingin mencari sebab orang saya rendahkan terus gitu. Memang akhlak jelek, sehingga Pak, induk daripada segala penyakit adalah kesombongan. Min ummahati amradil qulub dikatakan, termasuk mboknya, induknya dari penyakit hati adalah sombong yang ada di dalam hati kita. Sudah pokoknya jelek dah. Nah sekarang gimana kita untuk benahi? Bagaimana agar kita tidak sombong? Bagaimana agar kita itu adalah bisa menjadi orang tawadhu? Ini perlu ilmu dong. Kata Imam Ghazali harus ada ilmunya. Setelah itu membiasakan kita berlatih. Apa sih yang kita sombongkan selama ini? Harus berpikir dong. Sebab ada orang suatu ketika tidak di tempat ini, kalau di kiri kanan tempat ini insya Allah orang-orang
yang baik-baik ya. Nggak salah, namanya juga kurang lebih nih, kita pernah di sebuah tempat tidak jauh dari sini tuh. Ini kepolosan ibu-ibu yang ngaji dengan kami waktu itu di daerah nggak jauh dari tempat ini, dan betul nggak jauh, namanya pun juga ada mirip-miripnya, tapi bukan anda mah baik semuanya. Suatu ketika berkata ibu-ibu, Bu ya, kami ini hanya action Bu ya, pakai mobil, ini golongan ibu-ibu istrinya orang-orang kaya Bu ya, ini gedung-gedung rumah kami juga nggak ada sertifikatnya, kami itu adalah utang, kami itu action gaya dok, gaya saya itu kayak orang kaya pakai mobil ini tuh, aduh ini bukan milik saya semuanya. Tak tanya, Bu begitu, ini hampir rata-rata. Itu sebenarnya karena kami menjalani hidup mengikuti gaya hidupnya orang, pengen dianggap sebagai orang ini. Sebenarnya kesombongan harus ternyeksa kan, padahal bukan duitnya dia, ngutang semuanya, ini belum beres ya, harus ada semuanya. Kalau di sini ada yang begitu, insya Allah akan berubah setelah ini, rizkinya akan lapang, tidak usah tersinggung lah. Ini bahasa cinta kami. Jadi ada ikuti kesombongan dia, semua harus, orang beli ini saya harus beli biarpun nggak punya duit, harus dengan bermacam cara. Tersiksa orang sombong, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan nasab. Ini ada kesombongan itu. Kita harus berpikir apa yang menjadikan kita sombong. Kita akan sombong dengan mobil mewah kita, anggap saja punya mobil harganya 1 miliar, baru keluar disalib sama mobil harganya 1,5 miliar. Kita bangga sombong dengan rumah megah yang kita bangun dengan harga 2 miliar, ternyata baru melewati gang sebelah ada rumah dibangun 3 miliar. Apakah kita hidup kita hanya jor-joran macam itu? Allah, Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita sombong. Kalau Allah memberikan kepadamu rizki, bersyukurlah, tapi jangan merubah hatimu menjadi sombong. Tadi hadis dibawakan oleh pembawa acara, ya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Ada setitik kesombongan menjadikan dia mencicipi neraka loh ya. Sombong itu membahayakan, sombong itu merusak. Yang dengan ilmunya, Masya Allah, sombong dengan ilmunya. Sedang orang, ya Allah ya bodoh. Biasanya kalau jadi juru dakwah nggak bisa penuh kasih dia. Dasar tuh orang kampung, orang desa, orang ini, waduh, semuanya direndahkan. Tidak seperti itu juru dakwah sesungguhnya. Kalau orang semakin punya ilmu dan ilmunya ilmu akhirat, semakin tawadhu dia, tidak sombong. Kita mau sombong dengan apa? Dengan badan jasad kita. Anda mau sombong dengan apa? Ayo, kegantengan, kecantikan dan sebagainya. Setiap hari Anda buang apa sih? Setiap hari Anda buang apa? Buang kotoran. Siapa yang bangga dengan kotoran? Di dalam perut kita ada sesuatu. Kalau kita tidak mandi seminggu saja, sepertinya kucing jauh lebih disenangi daripada kita. Sudah gitu mau sombong. Ini orang betul-betul orang bodoh sombong itu. Dia tidak menyadari dirinya itu siapa. Ya namanya orang tertipu ya tertipu. Maka ilmu sombong bukan ilmu melihat orang lain. Pandai-pandailah kita melihat kekurangan kita, supaya kita tidak gampang bawa kepada kesombongan. Yang repot itu orang selalu melihat orang lain. Tuh sombong, tuh sombong, tuh sombong. Dia sendiri sombong gak sadar. Sebab sombong itu sebabnya berbeda-beda. Kalau mungkin ada orang lihat, oh orang kaya sombong, rupanya ini ustadz sombong. Baik. Jadi kesombongan itu adalah menjadikan orang itu menolak kebenaran. Wa qamtun nasihatan nabi al-kibru batarul haqqi. Kalau orang sombong itu susah nerima kebenaran. Belajar pun pakai milah-milah. Kalau tidak ustadz terkenal itu yang sering kelihatan di televisi itu, di YouTube itu nggak mau. Ada ustadz YouTube-nya, kan ada. Wah ini ustadz YouTube. Anda kenal kami dari mana? Dari YouTube. Nah ini ustadz YouTube ini namanya. Wah ini bahaya ustadz YouTube. Tak lagi begini ini beneran YouTube editan. Pernah nggak ya ustadz? Boleh saja ngambil dari YouTube. Maksud kami apa? Ada sebagian orang belajar adalah seperti itu. Harus yang ngajar orang terkenal, harus gelarnya ini, harus ini, sehingga tidak bisa menghormati ustadz-ustadz yang Masya Allah, yang dengan jerih payah dia ngajar bab wudhu, bab sholat. Anda pernah belajar wudhu dengan saya? Tidak. Ayo, siapa yang ngajari sholat Anda? Beliau-beliau yang perlu Anda hormati daripada saya. Ibaratnya begitu sederhananya. Itu yang ngajari sholat.
Cuman hari ini sudah mulai ini ngajari pasolatan ya, yang ngajari saya pemikiran. Pemikiranmu tidak sah kecuali sholat dulu. Jadi orang-orang hebat itu yang bersembunyi di balik ketawaduannya di kampung-kampung, di masjid-masjid itu, di musola-musola itu. Cuman karena kita sudah kena virus sombong tadi, sudah merendahkan, pulang ke rumah itu lihat di kampung-kampung, menjadi kampung pun tidak bisa menghormati kiai kampungnya lagi. Wah, alamat sengsara itu manusia. Mungkin kita sukses di kota, tapi saya belajar agama dari siapa? Ingat, jangan gara-gara sudah kenal ustaz terkenal, sudah berkoneksinya dengan ustaz terkenal, sama ustaz di kampungnya jadi merendahkan. Bukan level saya. Ustaz saya mau dia, wah ustaz terkenal dia pajang fotonya dengan dia. Ustaz kampungnya nggak ada fotonya, karena ustaz kampung, ustaz rendah. Ini maksudnya ini bahan koreksi saja. Kita harus korek-korek, jangan-jangan kita sombong jenis ini. Sombong dengan kekayaannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan nafsanya. Anak kiai sombong ke sana kemari. Yang kiai bapakmu, bukan kau. Kamu tetap bodoh kalau udah ngaji, bodoh. Merasa kemana-mana anak kiai. Yang kaya, yang kiai bapaknya. Anaknya mah enggak, sombong dan nasab enggak berguna. Sudahlah, yuk kita sama-sama kita merenungi diri sendiri. Apakah orang tawadhu itu berarti orang harus fakir? Oh enggak dong. Anda bisa membaca kok, biarpun orang itu kaya raya, mungkin mobilnya mewah, tapi suatu ketika di saat dia harus duduk di mobil yang biasa, nggak akan ada perbedaan. Ustadz, kayak ustadz sombong, gara-gara dijemput mobilnya nggak ada AC-nya, dari awal akhir kipasan. Ya Allah, nyiksa yang punya mobil jadi sedih banget itu. Nggak boleh begitu ya Ustadz. Bahkan mungkin enak banget mobil ini, tahun berapa ini antik, asyik nih, wah asyik kita aja seneng orangnya. Astagfirullah, asyik. Sedih dia mungkin memberikan mobil terbaik yang untuk Anda. Nggak usah pakai mobil saya harus begini, harus saya nginep di hotel begini. Saya mulai dari ustadz dulu karena saya ngaku ustadz, kan begitu. Ini satu-satu ya. Kayaknya ustaz tuh macem-macem. Kalau ngundang setting nanti saya harus turunnya begini, harus ini, pokoknya di setting gaya-gaya ustaz settingan, gaya sombong semuanya. Ingat, orang bisa membuat satu cara dakwah yang bagus, iya, tapi jangan sampai ada niat sombong. Bisa manajemen dakwah kan penting, tapi kalau menjadikan sebab kesombongan nggak ada guna. Oke, kelas ustaz pondok, berarti gede-gedean pondok, sombongnya macam-macam. Ketahuilah wahai jamaah kaum muslimin, ini adalah majelis terbesar di kota ini. Terbesar, bagus sih. Sebelahnya kecil. Ketahuilah kaum muslimin, ini majelis terlama, paling berkah, kalian paling lama di sini. Ustaz sebelahnya sombong semuanya ini. Ustaz sebelahnya sombong. Sebelahnya lagi apa? Ini majelis biarpun tidak banyak yang hadir orangnya, tapi ingat, bukankah ada ustadz ini pernah datang ke sini, syekh ini pernah datang ke sini, habib ini datang ke sini, masya Allah, ini telah didatangi orang-orang. Gaya sombong itu macam-macam bentuknya. Kalau sudah sombong ada hasud, nggak mau orang lain mengungguli dia. Saya mulai dari hasudnya ustadz dulu deh. Ustadz punya hafalan Al-Quran dan sebagainya, sebelahnya ustadz alim dalam ilmu fikih, sama-sama punya pondok madrasah. Kata ustadz Al-Qurannya, wahai jamaah santri, kamu harus berpegang dengan Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran kalamullah. Waduh, nasihatnya bagus. Ujungnya apa? Apa artinya orang faham ilmu fikih kalau bacaan Al-Qurannya kurang baik, tajwidnya nggak bener? Sudah nganyang tetangganya. Ustadz sebelahnya, wahai para jamaah, kita itu diperintahkan oleh Allah dan dilarang. Bagaimana mungkin ada larangan dari Allah, ada perintah dari Allah? Yang melanggar larangan dosa, yang tidak menjalankan perintah dosa. Cuman bagaimana mungkin kita bisa kenal larangan dan perintah kecuali belajar ilmu fikih? Ketahuilah anakku, ilmu fikih adalah ilmu yang paling penting. Apa artinya orang hafal Quran kalau enggak? Nah, ini kelas ustadz sebelah. Sehingga ustadz kalau ketemu ustadz bukan dengan senyum, bukan kebahagiaan. Mestinya kan sama ustadz kan asik. Masya Allah ya ustadz. Kalau ini ustadz baik-baik ketemu di masjid, assalamualaikum ustadz. Oh ya ustadz, masya Allah. Ustadz, Quran antum tuh masya Allah.
saya itu dari kecil hanya belajar fikih ya Ustaz. Ini yang benar. Jadi santri saya kalau belajar fikih oke, tapi baca Al-Qurannya jelek. Ustaz, antum bisa tidak bantu saya ngajari santri saya Al-Quran? Ustaz, Qurannya lebih canggih lagi. Ya Ustaz, saya itu terlambat ngafal Quran, sehingga saya hafal Quran sudah tua, nggak sempat belajar fikih, sehingga saya hanya hafal Quran. Oke Ustaz, ana mau ngajar ke tempat antum, tapi antum ngajar tempat saya. Saya ngajar Quran santri ente ajar fikih santri saya. Mestinya kan begitu. Cuman sombong, nggak bisa senyum. Allah, senyum itu kan gayanya Nabi, ya nggak senyum. Wajahnya meliriknya tuh serem. Allah. Nah, saya mulai dari Ustadz. Anda nggak usah mencari-cari, Anda punya permasalahan sendiri. Ini kan permasalahan Ustadz. Nanti Anda langsung lihat Ustadz sana, enggak, ini tidak, sama dari Ustadz. Kemudian si kaya. Coba kalau orang kaya hatinya hati yang baik, mudah berbagi, apakah kebayang dia bohong dalam bisnis? Cuman karena dia ambisi menjadi orang pengen paling kaya, sudah buta gelap mata. Orang kaya yang tawadhu, masya Allah, di rumahnya pun tampak akhlak yang mulia. Setiap kali ingin memerintah pembantunya pun pakai kalimat sopan. Bu, pembantunya lebih tua. Ikut Nabi, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Biarpun dia bos, cuman karena pembantunya lebih tua, adab dijalankan. Ibu, mbok, mohon maaf mbok, pengen kopi mbok. Setelah diberikan terima kasih, mbok bikin juga loh ya, jangan lupa loh ya minum. Coba si sombong, tapi pada lebih tua pembantunya. Urusan kekayaan sederhana itu gelar di dunia, bisa saja di akhirat menjadi orang fakir. Maka ini tanda tawadhu. Biarpun dia kaya raya, ternyata dia lembut hati dengan pembantunya. Bahkan dia mikir, orang kaya dia rajin sholat, orang kaya rajin ibadah, dia mikir pembantunya, lalu berkata, pembantu kita ini sepertinya bakal lebih unggul dari kita, ayah. Loh kenapa, ma? Bayangkan, dia sholat tahajud, kita sholat tahajud, kita puasa, dia juga ikut puasa. Cuman bedanya, kita sholat sama sahur buka, dia yang nyiapin, kita nggak pernah nyiapin dia. Berarti dia lebih hebat. Di rumah kita yang paling hebat adalah pembantu kita. Ajib, bisa muliakan pembantu. Kalau sudah bisa muliakan pembantu, jangan yang lainnya mudah. Kita harus biasakan gaya tawadhu deh. Apa sih salahnya salam dengan satpam di rumah kita, assalamualaikum? Cuman gaya bos, tutup. Allah, kenapa sih bapak, wahai ahli iman, katanya ngikut Nabi, assalamualaikum, tanya baik semuanya. Untung-untung gaya lembut dia, tiba-tiba ada sepotong kue. Allah, main sambil keluar bantu, doain saya perjalanan biar selamat ya, minta doa ke security-nya. Ini mulai kena, jangan-jangan sini banyak security kan gitu. Tawadhu perlu belajar, wahai ikhwan. Coba anda selalu memandang tawadhu baik, coba anda punya calon mantu dua. Kadang-kadang kurang untuk memahamkan ini, kadang-kadang perlu harus. Anda punya calon mantu, punya anak putri solehah, punya mantu dua, semuanya orang-orang kaya. Anda ngintai dia, pengen tahu kayak apa. Yang satu mantunya itu kalau keluar rumah, Pak cepat buka tutup, itu calon mantu yang pertama. Oh pinter, kemulot dia, dokter dia. Cuman kalau keluar nanya, Pak betul Pak, betul Pak. Yang satu lagi, yang B, itu yang B, kalau keluar Pak mohon maaf Pak bisa bukain Pak. Waalaikumsalam. Masih Pak ya, mohon maaf yang repot ya. Assalamualaikum. Anda pilihnya A ya B? Pasti B. Akhlak. Anda senang akhlak. Kan enak akhlak yang baik. Tapi kenapa kita susah berakhlak yang mulia? Karena kesombongan kita. Jadi banyak bicara sombong. Sombong itu susah panjang sekali. Sombong itu ada sombongnya iblis, melahirkan kejahatan yang banyak. Sampai kejahatan manusia pertama, hasudnya, kisah Qabil Habil, pernah kesombongan. Dia pengen punya sesuatu lebih dari yang lainnya. Sombong membuahkan hasud dan dengki. Dengki itu sebenarnya adalah bisa dikatakan kembar siam itu dengan sombong. Sebagian mengatakan anaknya sombong itu adalah hasud. Orang kalau sudah sombong itu hasud. Dengan yang disombongi dia nggak senang, pasti dia nggak senang dia maju. Kalau dia maju bakal ngunggulin saya. Aduh kacau, bisnisnya mau sukses dia. Mulai dia macam-macam. Dan dia orang punya penyakit-penyakit hati itu tersiksa. Capeknya banyak, orang sombong capeknya banyak. Sombong, tetangganya beli mobil lebih bagus dari dia, sakit. Di samping sombong sambil hasud.
dia beli mobil baru lagi. Kalau di kampung tetangganya beli mobil, yang hatinya baik enak, yang hatinya jelek macam-macam alasannya. Bisa beli mobil dapat duit dari mana? Pas kebetulan pejabat gampang, paling korupsi, kan gitu ya? Pejabat paling korupsi. Bukan pejabat bingung dia. Wah, dapat duit dari mana? Oh, alah, paling dia punya pesugihan, punya tuyul dia. Pernah dengar di kampungnya tuyul? Orang hasut tuh. Kalau di kampung ada cerita tuyul, orang hasut tuh. Dia tetangganya kaya nggak mau dibilang punya kera putih, nyiblorong, atau dari mana itu? Oh, apalagi tuyul, aduh, hasut itu. Hasut muncul dari kesombongan, makanya jelek dan sombong. Apa salahnya mencium tangan kepada kakanda kita yang lebih tua dari kita? Biarpun di sana orang mengatakan nggak ada mau cium tangan, urusan anda mencium tangan, tapi tawadhu tetap wajib. Kisah Suhaib dan sebagainya cium tangan. Sifat yang mulia. Kalau anda berbicara dari perilaku, kalau anda berbicara dengan orang yang lebih tua dari anda, biasakan kalau bisa anda lebih banyak melihat ke bumi daripada melihat ke langit. Dengan ayahanda anda, akhlak zahir perlu juga lah ya. Dengan ibunda ayahanda, macam-macam akhlak. Yang jelas kita perlu berlatih, mulai dari kebiasaan perilaku kita, kayak tawadhu. Yang terpenting rasa. Ada orang itu loh ya, gengsi loh ya, bantu ibunya tertatih-tatih buat jalan, karena nggak biasa dia gaya sombongnya gengsi. Kok dengan ibunya gengsi? Nggak terlatih dia. Padahal kalau dia ngerti siasat dalam mengambil hati, siasat juga dalam mengambil perhatian orang yang baik dengan cara yang baik, dia bonceng naik pangkat loh dia. Anak itu muda, ganteng, masya Allah, dengan ibunya begitu. Ikan siasat ya. Cuman hidup kita bukan siasat. Hakikatnya harus kita rasakan itu baik yang sesungguhnya. Cuman karena dia tidak cerdas, menganggap itu kehebatan itu adalah di saat orang bisa merintah kayak bos, petentang-petenteng, ngomong tidak santun, karena itu kebodohan. Kalau orang ngerti akhlak yang diajarkan baginda Nabi SAW, maka dia akan menemukan hidupnya sangat indah. Termasuk ini masalah kesombongan. Ayo, siapa lagi kita? Tadi Ustadz sudah beres ya, jangan pengusaha. Cuman kesombongan di antara kalangan Ustadz sama hasudnya itu lebih parah daripada orang kaya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ranking 1 di kalangan Ustadz itu susah. Kalau Ustadz dengan Ustadz saling dengki itu ujungnya nggak ada. Ramah, sak muridnya dihasut. Tapi kalau pengusaha dengan pengusaha itu ada proyek besar, dia nggak punya modal, ternyata musuhnya diajak, bisa enggak kita bareng-bareng ngangkat ini, jadi temen. Jadi hasutnya pengusaha masih lumayan. Yang merasa jadi pengusaha jangan hasut deh, rugi. Dan ingat, orang yang hasut buah dari kesombongan tidak akan melampaui yang dihasut. Mulai dari rasa nggak akan puas, sakit terus dan sebagainya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengisahkan tentang orang sombong. Kok bisa orang sombong? Apa sih menjadikan dia sombong? Tu'arikul baqqatu. Baqqah itu adalah kepinding yang biasa di kasur, yang gigit suka gatel. Di kursi rotan miliknya mbah kita itu, ingat enggak? Jadi kalau duduk langsung bentol-bentol semuanya. Rupanya ada binatang bersembunyi, kalau ada darah langsung keluar. Apa namanya? Kalau bahasa Indonesia sudah bahasa cacian, apa? Bang, bukan bang itu, bukan. Itu kata Imam Ali, ente mau sombong dengan kepinding aja sudah kalah deh. Bingung dok, nggak bisa konsen sudah. Tu'arikul baqqah. Tuntinhul arqah. Keringatmu pun jadi busuk. Nggak mandi berapa hari langsung masya Allah sehat. Tangannya jadi hitam yang nempel. Ada mendaki segala macam. Mau sombong, apa yang menjadikan kita sombong? Yuk berpikir deh. Orang besar tidak dengan kekayaan. Orang yang kaya tawadhu istimewa. Sayyidina Imam, apakah orang dengan kerjaan rendah itu langsung menjadi rendah? Oh tidak. Imam Ali bin Abi Thalib menantu baginda Nabi. Makanya jangan gengsi dengan pekerjaan, yang penting halal. Anda malu kalau punya kerjaan haram, itu yang seharusnya ada dalam hati Anda. Imam Ali bin Abi Thalib pekerjaannya adalah nurunkan korma. Digaji nurunkan korma. Kalau di kampung kita adalah nurunin kelapa, karena di sana nggak ada kelapa, adanya kurma. Apakah kerjaan nurunin korma itu menjadikan Imam Ali rendah? Tidak. Sampai hari dia tetap disanjung-sanjung.
Makanya kalau anda gengsi jualan teh, saya temani besok jualan teh, jualan nasi pecel, nasi apa, jangan gengsi. Anda harus takut kalau melakukan yang haram. Itu tanda kalau anda sudah masuk wilayah tawadhu. Pengennya sih kadang-kadang kerja dipandang wah, padahal haram semuanya, neraka. Jadi kita perlu koreksi diri sendiri, bukan orang lain. Aku, semuanya masing-masing punya. Kalau kita sibuk ngurusi jeleknya orang, nggak ada ujungnya. Kita lupa bahwa kita punya banyak kekurangan. Biasakan dengan sederhana. Kalaupun anda punya kekayaan, anda jangan gengsi dengan sederhana. Bahkan kadang harus memberi contoh. Mungkin ada orang yang duitnya tuh nggak bisa dibatasi, masya Allah. Tapi mungkin sesaat anda harus bisa makan di warung yang sederhana, anda menampakkan dan anda nyaman di tempat tersebut, agar orang-orang yang biasa makan di tempat tersebut juga merasa nyaman. Baginda Nabi bisa pernah makan di tanah. Sampai katakan, aku adalah anaknya seorang perempuan yang biasa makan kedit. Kedit itu adalah ikan kering. Kalau ikan kering di negeri Arab dulu itu dianggap ikannya orang fakir, daging kering, karena nggak punya kambing yang bisa disembelih setiap saat. Jadi kalau punya daging dikeringin. Jadi sewaktu-waktu, kalau tempat kita jadi enak, namanya dendeng, kan gitu ya. Beda-beda. Artinya duduk di atas tanah. Nabi duduk di atas tanah. Kalau waktu azan langsung diadzani, sebab azan itu harus tepat waktu. Bukan harus, maksudnya dianjurkan azan tepat waktu. Karena apa? Azan itu ditunggu oleh orang yang di luar masjid juga. Jadi fikihnya, biarpun ada pengajian dipotong dulu nggak apa-apa. Yang penting azan dulu, karena di sana ada orang pengen pergi, nunggu isya dulu, kan gitu ya, nunggu maghrib dulu. Ini fikihnya. Kalau sudah waktu azan langsung dikumandangkan azan. Adapun sholat itu adalah Nabi pernah menunda juga dalam sholat isya untuk kepentingan musyawarah ke tempat maghrib. Tapi kalau azan ditunggu oleh orang yang ada di luar. Sudah waktu azan belum? Azan dulu. Ini ilmu selanjutnya. Tolong kalau ada majelis siapapun, azan kumandangkan, karena masjid ini ditunggu oleh yang lainnya, bukan yang di dalam masjid saja. Azan. Kita lanjutkan sedikit masalah kesombongan tadi. Yuk kita biasakan ya di perilaku kita sehari-hari. Dengan pembantu anda, mungkin dengan tukang sapu tetangga anda, biasakan anda mencoba untuk menjatuhkan kesombongan dengan cara menyapa mereka dengan sapaan yang baik. Anda melewati, anda lagi berjalan, mungkin lagi olahraga, tiba-tiba ada tetangga yang menyapu atau mangkas rumput dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau tiba-tiba anda menyamperi dia, gimana Pak, baik, sehat, masya Allah, sambil memupuk pundaknya. Tentunya yang satu jenis ya, kalau anda laki, dia laki, kan begitu. Anda berkata, gimana, baik, masya Allah, dengan bahasa-bahasa yang indah, yang melembut. Itu kita biasakan semacam itu. Menyapa mereka dengan assalamualaikum, yang sederhana deh. Ya pun anda ibaratnya sudah masya Allah hafal Quran, anda tahajudnya tidak tahu berapa rakaat, sudahlah gaya-gaya serem nggak berlaku deh. Islam tidak ngajar pun salam nggak bisa, senyum sama tetangga nggak bisa, bukan ajaran Nabi SAW. Nabi mengajarkan keindahan. Nabi itu punya sifat basam. Tetangga masya Allah, assalamualaikum Pak, masya Allah, waduh bersih nih, dikasih motivasi. Nabi senang kebersihan. Semoga dengan kamu senang kebersihan ini, diniati membersihkan sampah ini termasuk cabang-cabang keimanan. Semoga kuat. Sambil ngomong yang baik. Keindahan dengan pembantu di rumah kita. Kalau kelihatan capek, kita minta maaf. Apa sih salahnya pada dia? Mohon maaf, kamu capek ya dengan saya ya, maafin saya. Kata maaf tuh meruntuhkan kesombongan. Kata maaf meruntuhkan kesombongan. Kita berlatih yang sederhana begitu. Besarkan hati orang yang lagi jualan, cari yang halal di samping masjid itu jualan cari nafkah yang halal tuh, masya Allah Pak, masya Allah. Wah, alangkah indahnya sambil jualan, sambil mengeluarkan sekuteng atau apa, atau ada dari situ, dan Daud sambil selawatan, sambil baca zikir. Kita beri motivasi, kita sapa mereka. Kalau anda seorang dokter, bayangkan alangkah bahagianya seorang yang menemani pasien ditepuk pundaknya, masya Allah, sabar, akan jadi pahala. Digitu kentok saja sudah senangnya luar biasa, kayak disirami air sejuk. Sebelum gampang, itu kuncinya di tawadhu. Sudahlah gaya-gaya sombong nggak perlu lagi dah, harus kita tinggalkan. Selamat tinggal. Malam ini kita harus membiasakan dengan pembantu di rumah kita, tetangga fakir di rumah kita. Kalau anda ngasih, jangan panggil dia, anda antarkan ke rumahnya. Jangan biasa manggil dia.
kecuali manggil dalam irama untuk karena mungkin makanan macam-macam datang ke rumah. Suatu ketika Anda kirimkan, tidak perlu pakai pembantu, Anda kirimkan. Assalamualaikum. Allah, ini hebat banget, ini wali yang nggak pernah pakai kopiah itu nggak apa-apa. Nabi pernah pakai kopiah, tapi waliullah dia, kekasih Allah. Karena penting hatinya ini, bukan bajunya ini, bukan ini mah baju ini hanya karena saya bagian. Kalau saya di luar nggak pakai ini, enggak pakai kopiah biasa. Nah, kan sesuaikan tugas kan gitu ya. Ini bukan karena ini langsung paling bagus, enggak ada itu semuanya. Tolong ya ibu yang solehah, alangkah indahnya ibu dengan para pembantu di rumah. Dimulai dari situ dah, membiasakanlah, masya Allah. Kalau sudah sama pembantu baik, tentu dengan suami harus bisa tawadhu. Suami tawadhu dengan istri. Dan kita menemukan seorang suami, masya Allah, nyuruh istri pakai minta maaf, yang mohon maaf bisa nggak buatin ini sayang. Makasih, Allah, enak banget. Itu kan suamimu, bu, iya kan? Nggak ada yang gini, berarti benar semuanya, suaminya baik-baik begitu. Alangkah indahnya, gaya tawadhu ini gaya istimewa. Semuanya orang senang. Tadi kami sampaikan, orang sombong juga senang sama orang sombong. Orang sombong itu juga senang sama orang tawadhu, uniknya. Orang tawadhu itu senangi sama orang akhlak mulia. Baik, ini saja mungkin yang perlu. Termasuk diantaranya kalau dalam hadis Nabi, al-kibru itu kan baturul haq, kesombongan itu tandai paling jelas adalah suka menolak kebenaran yang Allah kirim. Maka dari itu, kalau di rumah kita, yuk kita budayakan sekaligus kunci untuk hidup indah di rumah tangga kita, di dalam persahabatan, di dalam perkumpulan. Budayakan di rumah Anda. Yang setelah ini kami cuplik, ini adalah kalimat yang sering kami ucapkan, sebenarnya kami kutip dari hadis sebenarnya, cuman kita rubah bahasanya. Biasakan dalam rumah Anda, budayakan budaya mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Sederhana itu adalah memangkas kesombongan, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Besok yang ngerti printer, bikin stiker yang banyak, taruh di atas ranjang nanti di kamar, di rumah. Kalau lagi ngingetin suami, kok suaminya malah berubah wajah, tunjuk mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Jadi kalau kita diingatkan oleh pasangan kita, biarpun cara mengingatkan nggak enak, Anda jangan menolak. Anda rumus, mudah diingatkan. Mungkin seorang suami diingatkan sama istri, bang jangan gitu bang, itu kan nggak baik bang, itu haram bang, ini nggak usah berhujah, dia ngajak kebaikan kok. Kalau seandainya dia salah paham, nanti kita menjelaskannya. Setelah dia ngomong, makasih sayang, aku pikir kamu itu kemarin tuh cantik, cuman setelah kamu mengingatkan ternyata kamu tambah cantik bagiku sayang. Oh enak banget. Kalau begitu saya kasih hadiah anting satu antingnya. Istri mah protes, bang kenapa anting satu? Iya, karena kamu ingatkan sekali, kalau kamu ingatkan 2 kali baru anting 2 gitu. Maksudnya apa? Jadikan pasangan kita paling berani mengingatkan kita di saat kita salah. Anda jangan jadi monster, diingatkan langsung mana, kamu itu tahu apa, perempuan diam saja. Besok gak diingatkan, kita masuk ke neraka, didiamkan sama istri. Rugi kita punya istri semacam itu. Begitu juga seorang istri. Sebab kadang-kadang gaya sombong macam-macam. Istri itu kalau diingatkan ada, diam tak ngomong, sampai suami itu pusing, ini denger gak sih? Tiba-tiba langsung enak. Itu bukan Anda semuanya. Kalau suami diingatkan sama istri, langsung keluar, nggak pulangnya malam, padahal dia bingung dia pulang malam sebetulnya nih. Bantu pintu segala macam. Sudahlah, budaya itu nggak boleh. Kalau ada pasangan kita mengingatkan untuk kebaikan, pastikan Anda bisa menyambutnya. Sayang, kau mengingatkan aku hari ini, yuk kita makan yang enak. Kalau pengen menjelaskan, apalagi dia salah paham, biarin salah paham, dia tujuannya baik kok. Baru nanti waktu makan disilakan, yang terima kasih kamu mengingatkan saya, cuman sebetulnya aku tidak melakukan itu, cuman karena kamu ingatkan bagi saya, wah cakep, cuman saya kata satu, itu kamu wah enak kan gitu, enggak saya enggak itu, berantem rumah tangga. Jadi rumus, kemudian mudah mengingatkan itu, ini perlu keberanian loh ya. Ada seorang istri itu nggak bisa mengingatkan suami, karena apa? Monster suaminya, kalau diingatkan marah-marah. Jangan begitu, nggak punya keberanian. Sama sohib pun, sama teman kadang nggak berani mengingatkan. Tidak, kita harus berani mengingatkan, tentunya dengan cara yang baik, mudah mengingatkan. Kalau ada pasangan tidak baik, kita harus pandai mengingatkan dengan cara, kalau tidak secara langsung mungkin dengan kirim surat cinta, wahai suamiku tercinta, habibi, galbi, my love, wah panjang Triano, kau adalah imamku, harapanku, kita surga bersama, gini. Yang ada satu hal yang saya sampaikan, tapi sayangku kalau nanti bakal marah dengan aye ya, dengan saya tolong jangan dibaca. Tapi kalau yakin tidak marah, lanjutkan bacaan. Kan pandai ini nih, terakhirnya abang kalau bisa jangan lagi bisnis yang itu sayang.
kata ulama itu kan nggak baik. Saya mohon maaf, maaf, kalau marah jangan lihat saya dulu dong, masa marah lihat saya. Assalamualaikum, gambar warunya 16 gitulah yang pandai. Jadi mengingatkan pun ada caranya, jangan ini itu haram kata Ustaz neraka, ngerti enggak? Waduh tuh, ini kok orang kok gaya mengingatkan pun kadang-kadang gaya sombong, kan repot. Kita ambil hatinya, cara mengingatkan yang baik, tapi di saat kita diingatkan dengan cara yang tidak baik, tanda Anda tahu tuh, Anda tidak akan berontak. Itu semuanya. Baik, ini barangkali Anda yang ditanyakan, waktu pendek. Baik, dipersilahkan, boleh angkat tangan. Baik, terima kasih. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismail dari Jelengsi. Izin bertanya mengenai tema ya, tentang akhlak yang mulia. Pertanyaannya singkat saja. Bagaimana caranya kita senantiasa untuk mendidik seorang anak kecil menjadi akhlak yang mulia? Mengingat banyak sekali sekarang ini media sosial yang memang menjerumuskan ke dalam sifat-sifat yang memang kurang berakhlak itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Kadang kita kalah, kita kesusahan dalam menghantarkan anak kita kepada akhlak yang mulia. Cuman sebenarnya Nabi kan punya senjata yang jitu. Ibda' binafsik. Kita ngasih contoh sama anak. Kalau tradisi orang, masalah orang Jawa, itu ibu tuh ngomong sama anaknya pakai bahasa halus. Tujuannya apa? Agar anaknya bisa niru, kan begitu. Jadi kalau kita memulai akan ke bawah, anaknya bapaknya enggak, gimana akan ke bawah? Jadi dari kita memulai dengan akhlak yang baik dengan pasangan kita. Coba kalau kita ngomong sama istri dengan bahasa lembut hormat, kemudian selingat, sayang, umimu ya, abah saja harus hormat ke umimu, karena dia yang melahirkan kamu, sayang. Lihat, kita ngomong dengan istri baik, mau tidak mau dia akan hormat kepada istrinya, nggak usah nyuruh kita. Kebalikan yang istri juga begitu, ngomong kepada anaknya, sayang, ayahmu adalah imam di rumah ini, maka umi harus hormat dengan ayah. Jumlah anak dan hormat. Anak ke bawah, nggak usah, kamu yang hormati ayahmu lah. Mama sering marah-marah gitu, nyuruh saya hormat, kan gitu, gak enak jadinya. Jadi ibda, Anda kita mulai. Kata Imam Ghazali, lisanul hal, kalau kita ingin merubah akhlak anak bukan dengan lesan, mereka tidak faham dengan omongan kita, tapi bilhal, dengan perilaku, dengan contoh. Antok lebih cerdas, lebih fasih. Antok lebih fasih daripada omongan. Jadi kita memulai dengan perilaku dulu deh. Lingkungan di luar memang gak, tapi di rumah tak taunya suami istri saling menghargai, saling menghormati. Bahkan sampai ajaran dalam Islam, kalau kita ribut namanya suami istri kan, kalau ada anak ditahan. Stop, ada anak, damai, nanti lanjutin nanti. Baru lanjutinnya di kamar, ramenya di kamar. Sampai katakan kalau kita di kamar biar tidak tahu anak-anak. Sampai juruhun fil madaji itu, juruhun. Jadi kalau istri itu, kalau kita lagi ribut sama istri, setelah nasihat nggak mau, ya kan, kita diemin istri itu. Tapi cara dieminnya di mana? Di kamarnya. Jadi kalau di kamar itu tidur satu kamar, pintu dikunci, tapi jangan diajak ngomong. Tapi kalau di luar kamar kayak tidak ada masalah gitu loh. Jangan jadi contoh jelek buat anak kita. Itu indahnya dalam Islam. Cuma waktu hanya antara maghrib dengan isya, nggak mungkin kita akan hadirkan semuanya. Maka kami hadirkan kayak begini. Ini kan setiap hari begini, luar biasa masjid ini. Kalau mau masjid ini setiap hari begini, mah istimewa. Ada pengajiannya, ada sholatnya. Jadi ngaji begini, pengajian begini itu adalah jauh lebih bagus daripada rokaat yang kita dirikan, rokaat sunnah. Berapa jam ada? Anda kalau sholat 1 jam berapa Pak? Capek ya. Tapi tafakur begini ini istimewa untuk menaik hati agar sholat Anda khusyuk, agar urusan Anda benar. Makanya perlu menghadiri majelis taklim. Nabi lebih senang dengan majelis seperti ini. Jadi ini istimewa. Dan kami himbau kalau ada yang mengikuti kajian-kajian kami, ada kita di channel-channel resmi, channel-channel yang sudah diambil oleh orang, kadang-kadang dipotong-potong. Saya diadu domba sama ini, padahal saya mah kecil begini, kalau suruh berantem mah kalah saya pasti. Selalu Buya Yahya VS ini VS, jangan dengar itu. Akan tapi Anda langsung dari channel Al-Bahjah TV atau Buya Yahya, kalau itu YouTube. Tadi ngomong YouTube, saya YouTube juga ini. Nah ini ya, cuman jangan dipercaya YouTube-nya. Anda harus buktikan. Saya akan datang ke Cirebon deh. Masa pakai YouTube. Anda datang ke Cirebon setiap minggu, setiap Sabtu sama Ahad. Atau kita punya majelis di Bogor setiap bulan sekali.
di Tangerang Riyadhon sebulan sekali. Harus buktikan, jangan hanya bersandar dengan YouTube editan tuh. Baik, kemudian baik, ada pertanyaan silakan. Mungkin dibatasi 3 dan selesai ya. Ibu Soleha dikasihlah belakang nanti 1. Aduh, baik, bolehlah, sudah terlanjur ngangkat 2 dikasih deh. Habis ini, setelah ini itu oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Mohon izin bertanya mengenai hadis tentang kesombongan sebesar biji zarah. Saya ingin tanyakan, Bu ya, yang dimaksud dengan definisi sebesar biji zarah itu seperti apa? maksudnya, baik. Soalnya kalau saya pahami secara tekstual, sebesar biji zarah itu sepertinya sangat sulit untuk bisa terhindar dari sifat sombong ini, Bu ya. Terima kasih, barakallahu. Baik, betul. Jadi gini, kita kan tahu bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Ya dah? Kapan Allah mengampuni? Kalau kita menyadari itu kesalahan dan kita mohon ampun, yang ya, sombong yang dibiarkan. Siapa yang nggak punya kesombongan? Siapa yang nggak punya dengki di hati kita? Siapa yang nggak punya? Kalau orang mengatakan saya tidak punya dengki, bohong dia. Siapa nggak punya dendam? Kita punya dendam, cuman kehebatan kita di saat punya dendam, orang itu kurang ajar banget sama aku. Awas besok, tak cari nomor rekeningnya, saya kirim fulus dia. Begitulah hebatnya kita gitu. Kesombongan kita itu sombong. Kalau anda sombong, anda tidak berat loh ya. Anda sombong, bukan sebiji darah tadi, tiba-tiba anda menyapa pembantu di rumah. Itu kan jihad itu loh menghilangkan. Harus paham maknanya sebiji darah. Anda biarkan, itu akan dituntut menjadikan anda masuk neraka. Tapi kalau anda perangi, selamat. Kan Allah Maha Pengampun. Semua dosa kan mengantarkan neraka, kan gitu. Wah serem dong, kita pasti susah. Kan ada pengampunan dari Allah. Anda lupa? Kan gitu maksudnya. Jangan berhenti di situ baca teksnya. Semua dosa menghantarkan neraka, betul tidak? Wah, neraka semuanya kita. Cuman kan Allah buka pintu maaf, gitu loh. Jadi anda perangi. Nah, itulah pelajaran hari ini untuk menghilangkan darah tadi. Memang ada kesombongan di hati kita, tapi saya perangi. Saya sombong dari tetanggaku yang fakir. Besok aku akan kirim dia makanan. Aku akan salam, assalamualaikum. Aku minta doa aku adanya. Gitu maksudnya. Jadi setiap dosa ada pengampunannya, kecuali menyekutukan Allah, selesai. Dan sombong ini adalah kalau dibiarkan anda sombong kepada Allah, menyekutukan juga pada akhirnya. Jadi jadi jangan batas itu nanti itu banyak pertanyaan mirip. Setiap dosa menghantarkan ke neraka. Lupa bahwasanya Allah Maha Pengampun. Makanya menuju pada Allah adalah sayap takut, sayap harap. Anda kuatkan rasa takut dengan dosa-dosa, tapi kalau anda hanya dengan ini saja anda menjadi putus asa, seolah-olah nggak bisa masuk surga. Tapi imbangi dengan harapan Allah yang luas dengan pengampunannya. Tapi keluas, kalau orang hanya bersandarkan dengan keluasan pengampunan Allah, jadi kurang ajar, ngentengin. Kan Allah Maha Pengampun, biarin deh dosa, mati duluan bertobat, sengsara dia. Insyaallah ya. Masya Allah, makasih. Belakang sudah terlanjur tadi. Ibu-ibu kayak diwakili bapak-bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz sebelumnya atas pencerahannya. Kalian minta pencerahan Ustaz. Kesombongan itu kita sama-sama tahu dari iblis Ustaz, dan kita sama-sama ingin sekali tidak tergelincir ya, walaupun kita juga sama-sama tahu bahwa iblis itu punya semangat yang begitu tinggi untuk menggelincirkan kita, terutama dalam hal kesombongan. Contohnya saya saja Ustaz, beberapa kali di jalan ya, kita sudah membentengi diri walaupun dalam keadaan saum misalnya ya, tapi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang gampang sekali membuat kesombongan saya jadi terpancing gitu loh ya. Contoh misalnya ya sederhana aja, ada mobil yang ya gitulah ya, Barusan tadi turun di sini ya? Ya. Tadi turun di sini. Nyalipnya nggak pakai sen. Ustaz, betul, paham. Tapi perilakunya Ustaz. Baik, Ya, perilakunya. Paham. Ya, yang mungkin juga sama-sama jamaah tahu yang ada pacung, wing segala macam lah itu Ustaz. Saya mohon bagaimana ya, punya pelatihan yang paripurna, punya amalan, punya doa yang benar-benar bisa selamatkan saya Ustaz, kami semua Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Masya Allah. Bagus. Pertanyaannya adalah langsung tutup poin seperti sebelumnya ditanyakan. Ini sama. Anda itu memang manusia normal, benar, Anda manusia seutuhnya, betul kan? Itulah kelebihan manusia itu, Allah beri namanya syahwat hawa nafsu. Cuman syahwat hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita ternyata itu akan menjadi batu loncatan untuk melambung tinggi dalam kemuliaan.
Kalau anda tidak punya hawa nafsu, nggak ada perjuangan, semuanya nyaman, nggak ada perjuangan, nggak bisa naik pangkat anda itu saja. Tapi manusia diberi Allah hawa nafsu, yang hawa nafsu amarah bisu. Kemudian sekarang anda sudah masuk medan laga hari ini, bagus. Nah ini sudah masuk langkah. Yang repot tuh orang nggak sadar kalau dia sombong, itu kan repot. Anda sudah oke, anda sudah naik kelas, sudah anda lewati kesadaran ini. Tadi disalib begitu aja, kenapa marahnya habis-habisan? Kenapa parkir saja, saya sudah mau parkir, berdua nyolong masuk, masuk. Nah, berarti anda sudah lolos, anda menyadari itu istimewa. Masuk ini saja anda syukuri, dan berarti anda manusia. Kalau anda tidak punya sombong, tidak punya ini, nggak mau. Semua dari kita punya, cuman kelebihan kita adalah baru kita perangi satu. Oke, satu udah. Astagfirullah, ya Allah, istighfar yang banyak. Nanti muncul lagi biasakan. Nanti semakin terbiasa, anda sudah istighfar duluan sebelum digituin sama orang nanti. Jadi kan istighfarnya sekarang setelah digituin kan? Itu pun ada baru setengah jam baru sadar istighfarnya. Nggak apa-apa, masih lumayan. Nanti spontan, astagfirullah. Jadi kita perlu melatih kebiasaan kita untuk maafkan pembantu kita, maafkan gini orang di rumah kita, maafkan ini. Dan itu adalah pendidikan dari Nabi, mana jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, istimewa. Dan semua orang punya perjuangan semacam itu. Ada kadang, mohon maaf, ada hadis Nabi ya, Ausini, ada orang, ya Allah, ya Rasulullah, beri saya nasihat spesial. Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Ulama menjelaskan, jangan marah. Marah itu kan sifat tempel pada kita. Masa kita harus menghilangkan sifat marah? Ulama menjelaskan, yang dimaksud jangan marah itu adalah jika engkau marah, jangan engkau melakukan sesuatu nuruti kemarahanmu. Itu maksudnya. Kalau marah nggak bisa dia marah, kurang ajar bener, gimana saya nggak marah? Allah, kurang ajar bener tuh orang. Daripada nyaci, saya kasih duit. Dan nyaci itu. Jadi seperti itu. Anda lakukan ini perlahan. Perlu jihad dong. Kalau tidak jihad, mau masuk kuliah Universitas Beken saja harus ujian kok. Mau naik kelas harus ujian. Maka itu ujian bagi anda latih. Itu boleh dari kecil di rumah kita dan sebagainya. Khususnya ada sebagian hamba yang mohon maaf punya sifat gampang marah. Minta kepada Allah, iya dong, tapi nggak cukup orang doa-doa. Kan cara sukses ada dua, memohon kepada Allah, usaha dohir. Usaha dohir dibandingin dengan memohon kepada Allah sambil minta, ya Allah hilangkan kesombongan saya, mudah marah. Sebab beliau itu sudah kelasnya tinggi, memahami setiap marah adalah sombong, kan gitu kayaknya. Itu bagus. Padahal marah kadang tidak sombong, kadang marah pada tempatnya. Cuman marah bisa saja sebabnya karena sombong, nggak mau direndahkan dan mau ini. Baik, anda sudah istimewa, satu langkah, tinggal langkah selanjutnya. Di saat begitu, biarpun terlambat setengah jam tadi, istighfarnya. Yang penting anda pada akhirnya nyari istighfar. Iya sih, kenapa marah juga? Wong itu juga orang mau sholat ke masjid hanya ngerebut parkir saja, tinggal alhamdulillah parkir saya dipakai sama dia. Ya Allah, tempat sholat marah lagi, nggak enak, akhirnya jadi marah-marah. Ibu saudara saya yang enak, insya Allah harus seperti itu. Kita belajar, semuanya kita belajar. Dan adanya hawa nafsu dalam diri kita, kalau kita bisa merangi, justru dengan itulah kita naik pangkat. Marah, sabar. Dengki, malah ngasih. Dendam, ngasih hadiah. Oh, istimewa ini. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi. Marah dulu. Martabatnya orang kelas tinggi. Kalau anda marah, anda tahan dulu. Dalam Al-Quran yang ahli surga muttaqin adalah wal kadhiminal ghaidha, di saat ada pemicu emosi, saya tahan. Tapi kalau anda biarkan terus begini bisa meledak loh ya. Anda keluarkan setelah anda tahan. Wal 'afina 'anil nasi, maafkan dia. Memaafkan, ya Allah, memaafkan bukan masih meninggalkan sisa-sisa bekas-bekas lukanya, bisa tumbuh lagi. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, ngasih hadiah malan. Ajib, sudah dibikin marah, nahan, memaafkan, ngasih hadiah. Pangkat tinggi lakukan anda, seberat apapun nanti akan menjadi kebiasaan. Bahkan bisa menjadi tidak marah. Kenapa? Kalau aku marah aku pasti kasih hadiah, tapi masuk wilayah pelit nanti, itu bahaya juga. Insya Allah pelan-pelan semuanya. Anda punya problem sama dengan saya itu cepat marah. Apalagi anak-anak dekat dengan santri, saya cepat marah. Cuman saya juga bersyukur, saya marah tuh cepet banget lupa. Saya baru marah sama anak-anak santri, habis saya minum bareng dengan dia saya lupa sudah. Makanya yang sering saya marahi tidak usah khawatir, insyaallah saya cepat lupa kok. Dan saya minta untuk dilupakan oleh Allah. Cuman saya punya kejelekan, saya cepat marah seperti yang Anda ceritakan. Saya juga ada cepat marah dengan anak-anak yang saya dekat dan sebagainya. Justru ini adalah
mujahadah saya di situ. Kalau saya nggak cepet marah, aduh kayak enak banget ya kayak itu tuh. Cuman ternyata ada penyakit-penyakit ini adalah harus kita sadari, itu yang pertama dan paling utama. Kemudian setelah itu apa? Kita berusaha untuk perangi hawa nafsu semacam itu. Ini saja cukup, insyaallah. Ibu-ibu yang solehah diwakili cukup karena waktu. Makasih banyak, mohon tidak selalu kita singkat. Bismillah. Ada pengumuman kita, ini daerah mana ini? Kota wisata Bogor. Kita ada pesantren di Bogor, ibu yang solehah, bapak yang soleh. Ada pesantren di Bogor di Cimpea sama di Cubung Bulan. Itu buah, itu orang Bogor yang punya rencana itu, yang punya harapan-harapan buahnya. Dan kami berharap siapapun punya bisa ikut andil dengan membuat perjuangan semacam itu, biarpun tidak dengan kami, maksudnya bukan harus semuanya dengan al-bahjah enggak. Anda harus punya karya yang abadi, pahalanya terus mengalir. Kalau Anda sholat saja akan berhenti dengan kematian Anda, semoga panjang umur. Tapi kalau Anda membuat satu program semacam itu, sebanyak orang sholat di dalamnya akan menjadi pahala mengalir untuk Anda. Sebanyak orang menghafal Quran menjadi ulama yang kita cetak, Anda mendapatkan pahala. Itulah kerjaan orang cerdas. Dan alhamdulillah pondok ada di mana-mana. Ada Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Tangerang, Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah banyak. Dan kami rindu Anda tidak ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini, insyaallah. Kalau gimana caranya? Anda cari dong di mana bisa bergabung, Anda cari sendiri caranya, insyaallah. Kalau Anda memang dipilih ya bakal mudah. Kalau tidak dipilih dengan kami, harapan kami Anda juga dipilih dengan ustadz manapun. Dan kami selalu mengajak orang bergabung dengan kami dengan catatan, jika Anda sudah punya ikatan dengan ustadz, lanjutkan dengan ustadz tersebut, jangan diputus gara-gara ingin dengan kami. Itu hawa nafsu. Ingat, kalau Anda memutus dengan ustadz Anda, kan ustadz kampung, itu lebih hebat lagi loh ya, dia tawadhu dia. Jadi jangan terpesona dengan kami langsung meninggalkan program dengan ustadznya. Itu adalah hawa nafsu juga. Saya juga tidak mau orang begitu. Tapi Anda tetap dengan ustadz, bonus naik pangkat, nambah dengan kami, berjuang dengan kami. Seperti itu kami ingatkan semuanya. Hawa nafsu tidak boleh berlaku dalam perjuangan. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Hati kami, ya Allah, hati kami. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Ganti dengan ketawaduan ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan hentikan kezalimannya. Dan kami mohon ya Allah, mereka yang hadir di tempat ini adalah hamba yang rindu kemuliaan, muliakan mereka. Jika mereka sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sudah kau lapangkan rezekinya, jangan kau jadikan rezeki itu fitnah. Jadikan rezeki itu menjadi sebab mereka berjaya di akhirat nanti ya Allah, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang di masjid ini, yang berinfak, yang berwakaf, yang menghidupkan, yang sholat di tempat ini, kami mohon ya Allah, berikan kemuliaan kepada diri mereka dan keluarga mereka ya Allah, anak keturunan mereka ya Allah, yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah. Berikan pada mereka segala kebaikan ya Allah. Jika mereka adalah umat ahli la ilaha illallah, maka jadikan mereka rajin memakmurkan masjid ini. Jika mereka belum menjadi ahli la ilaha illallah ya Allah, berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan sehingga hidup kami di tempat ini tetap baik, biarpun dengan orang yang berbeda dengan kami dalam agama kami. Dan berikan kepada kami semua bimbingan dan hidayahmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami dan mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Jauhkan ya Allah negeri ini dari percekcokan, perselisihan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai ya Allah di negeri ini. Juru damai dalam diri, damai di keluarga kami, damai di masyarakat kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut zalim dengan pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-hamba ya Allah yang sering berselisih dengan pasangannya, kami mohon berkat majelis mulia ini, lembutkan hati mereka, kembalikan mereka ke rumah mereka malam ini ya Allah, dengan kasih sayang, dengan maaf, dengan penghormatan, dengan perhatian.
dengan penghargaan ya Allah, dengan keindahan ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa untuk berubah semuanya. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Anak-anak kami ya Allah, jaga mereka. Anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6. Anak-anak kami itu ya Allah, jaga mereka ya Allah, jaga mereka, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Yang tidak punya anak ya Allah, berikan kebahagiaan ya Allah kelak di surga ya Allah. Yang telah Kau tentukan tidak mempunyai anak, kami mohon berikan kebahagiaan ya Allah. Mudahkan mereka untuk mengangkat anak hamba-hamba-Mu, dan berikan pada mereka keturunan ya Allah. Dan siapa pun dari kami berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangan rezeki yang halal berberkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang ya Allah, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.